Bab 98. Resep Whetstone. Setelah tidak bertemu lebih dari sehari, si Feng menemukan bahwa Snow Gentle dan yang lainnya dari kelompoknya telah mengganti peralatan mereka. Mereka semua mengenakan peralatan yang cantik. Peralatan level 5 Flame Light Set yang mereka semua kenakan adalah peralatan tim terbaik yang tersedia saat ini. A.B. Dengan peralatan ini, selama pemimpin tim memerintah dengan benar, mereka pasti akan menaklukkan mode normal lembah bulan kegelapan setelah membiasakan diri dengan dungeon. Mengenai makam bulan gelap, bahkan jika si Feng sekarang memiliki setelan penuh peralatan set Silver Moon, dia masih memiliki cukup banyak persyaratan. Misalnya, resep batu asahan tingkat lanjut. Ini adalah versi Whetstone yang diperkuat. Resep untuk item ini hanya bisa diperoleh dari ruang bawah tanah tim. Selain itu, hanya bos dari penjara bawah tanah yang memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Kamu masih ingat untuk datang? Cukup, karena kamu sudah ada di sini, tinggalkan pesta kamu, dan kami akan memperbarui grup. Petik 2. Zhao Yueru awalnya ingin mengejek si Feng, tapi Snow Lembut menghentikannya selangkah lebih awal. Snow Lembut masih sedikit marah dari sebelumnya, tetapi setelah melirik si Feng, dia terkejut menemukan bahwa si Feng telah mencapai level 6. Saat ini, pemain level 6 di semua Red Leaf Town adalah pemain papan atas. Sebelumnya, ketika dia bertemu si Feng, levelnya tidak ada yang istimewa. Itu hanya di bawah rata-rata. Sekarang dia bisa mengejar gelar seperti itu, orang bisa melihat bahwa kecepatan leveling si Feng sangat cepat. Adapun Blackie dan yang lainnya berdiri di belakang si Feng, mereka semua adalah level 5. Mereka juga sepenuhnya diarahkan dengan peralatan perunggu. Dan standar seperti itu relatif baik di antara tim sementara. Pihak si Feng kemudian bubar, semuanya bergabung dengan tim Gentle Snow. Semua geng dan pemain di sekitarnya melihat si Feng bergabung dengan tim Gentle Snow. Menilai dari peralatan pesta si Feng, jelas bahwa si Feng dan yang lainnya bukan anggota Ouroboros. Namun, itu sangat aneh bahwa mereka masih dapat bergabung dengan tim Gentle Snow dan memasuki dungeon bersama. Peralatan yang dikenakan oleh pesta si Feng tampaknya tidak terlalu berlevel tinggi. Mereka hanya menggunakan potongan-potongan peralatan perunggu yang tersebar, tidak berbeda dari peralatan tim sementara. Ini adalah perjuangan penting untuk ruang bawah tanah pertama dari tim dungeon. Apakah Snow Lembut begitu percaya diri untuk dapat dengan mudah mendapatkannya sehingga dia akan mengundang sekelompok orang seperti ini? Hanya hati menusuk yang tahu kekuatan si Feng. Sekarang setelah kedua pembangkit tenaga listrik bergabung, kompetisi untuk clear First of the Dark Moon Graveyard menjadi semakin sulit. Kakak Zhang, itu bocah yang mengatur orang-orang kita. Flaming Tiger membenci berkomentar ketika dia melihat si Feng. Jadi, itu dia. Zhang Luowei mengangkat alisnya. Dia tidak bisa membantu tetapi lebih memperhatikan si Feng. Dia kemudian berkata dengan nada yang dalam, karena dia memiliki hubungan dengan Dewi Salju, cobalah untuk tidak menimbulkan masalah dengan mereka di masa depan. Aku tidak ingin kita melawan persekutuan kelas 1 sekarang. Petik 2. Mampu menghapus grup Flaming Tiger, dan memiliki koneksi dengan Dewi Salju, orang ini tidak sesederhana itu. Dia masih perlu melakukan beberapa penyelidikan terhadap orang ini. Jika orang ini baru saja bergabung dengan Dewi Salju, dia pasti akan membuat orang ini membayar tindakannya. Iya, aku mengerti, Brother Zhang. Flaming Tiger menatap si Feng, hanya menggertakkan giginya saat dia menjawab. Namun,
Itu adalah situasi yang berbeda di pihak Martial Union. Setiap anggota Martial Union tidak bisa membantu tetapi berharap mereka bisa menyingkirkan Si Feng dengan segera. Itu terutama berlaku untuk Iron Sword Lion. Sebelumnya, dia mengeluarkan kata bahwa dia akan membunuh Si Feng kembali ke level 0. Sekarang dia melihat Si Feng sudah mencapai level 6, satu tingkat lebih tinggi dari Iron Sword Lion. Dia merasa sangat terhina. Apa yang dilakukan kelompok asasin itu? Mereka benar-benar membiarkannya membasuh nama merahnya, dan bahkan naik ke level 6. Fakta bahwa Si Feng berdiri di tempat ini, tanpa cedera, menyebabkan cahaya pada wajah Iron Sword Lion memudar. Wajahnya berubah merah padam karena marah, berkata, segera hubungi pihak Assassins. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Petik 2. Bos, ada apa? Salah seorang penjaga Assassins yang berdiri di depan hotel bertanya. Ada apa? Iron Sword Lion hampir mati lemas ketika mendengar kata-kata itu. Dia berteriak, aku sudah bilang semua untuk memperhatikan Ye Feng, namun, apa yang telah kalian lakukan? Bos, kami terus mengawasi dia. Namun, Ye Feng belum menginjakan kaki di luar hotel. Aku menduga dia pasti takut, kata assassin, bingung. Kamu terus mengawasi dia, lalu kamu memberitahu aku, siapa orang yang aku lihat ini? Iron Sword Lion mengirim tangkapan layar, bertanya dengan dingin. Mustahil. Kami benar-benar terus-menerus mengawasi Ye Feng, dan dia tidak pernah keluar. Assassin, yang langsung tercengang, melihat tangkapan layar. Kamu sekelompok sampah yang bahkan tidak bisa mengawasi satu orang. Keluar dari Martial Union segera. Aku tidak ingin melihat kamu lagi. Kemarahan benar-benar membanjiri pikiran Iron Sword Lion. Tak lama setelah itu, dia berbalik untuk menatap Si Feng, berkata kepada bawahannya, sebut beberapa orang, sebanyak yang kamu bisa. Setelah mereka selesai dengan dungeon, aku ingin dia mati segera. Petik 2. Bos Iron Sword, ini bukan langkah yang baik, bukan? Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, dia masih memiliki beberapa koneksi dengan Dewi Salju. Jika kita membuat hubungan yang buruk dengan Ouroboros, itu akan merusak perkembangan persekutuan kita, kata druid. Di jalanan, kita hidup dengan bergantung pada reputasi kita. Sekarang seseorang telah menginjak reputasi kami ke tanah. Siapa yang peduli dengan hal lain? Iron Sword Lion berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika dia adalah Dewi Salju? Dia masih belum bertemu ayah ini di sini. Aku tidak percaya bahwa P3L4 cur bodoh seperti dia bisa berbuat banyak untuk aku. Jika dia tahu bagaimana bersikap bijaksana, aku masih bisa memberinya beberapa wajah. Jika tidak, maka aku akan membunuhnya kembali ke level 0 juga. Petik 2. Bos benar. Domain dewa hanya memiliki pemain yang sedikit lebih banyak. Seberapa bergengsi itu selama tahun-tahun itu ketika kami menyapu Martial World? Sekarang, kita juga bisa menyapu domain dewa seperti sebelumnya. Apa yang harus kita takuti? Petik 2. Para pemain yang terus-menerus mengikuti Iron Sword Lion semuanya menyuarakan persetujuan mereka, semuanya melepaskan aura anjing gila dari tubuh mereka. Menurut pendapat mereka, orang harus galak ketika bermain game realitas virtual. Dibandingkan dengan game wuxia, domain dewa hanya memiliki lebih banyak pemain. Selain itu, mereka harus mempertimbangkan begitu banyak masalah setiap hari. Apa gunanya mengkhawatirkan setiap hal kecil? Tidak semuanya akan diselesaikan jika mereka baru saja membunuh para guild kelas 1 ini untuk diserahkan.
Mereka hanya bergantung pada sengit untuk berhasil dalam pertandingan wuxia sebelumnya yang mereka mainkan, dan itu akan sama di God's Domain. Hanya druid, yang baru saja bergabung, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini gila. Si Feng tidak memperhatikan pergerakan persatuan bela diri. Dia hanya membahas soal kerja sama dengan Gentle Snow. Item yang dijatuhkan dari dungeon akan didistribusikan sesuai dengan persyaratan Ayub. Jika kedua belah pihak membutuhkan peralatan yang sama, maka seharusnya tidak ada masalah jika kita hanya roll untuk itu, kan? Petik 2. Kami tidak memiliki masalah dengan distribusi peralatan. Namun, aku ingin prioritas daripada resep dan bahan untuk pekerjaan gaya hidup. Tujuan si Feng untuk datang ke sini adalah resep batu asahan tingkat lanjut, sementara peralatan tidak terlalu penting baginya. Kamu, jangan lupa bahwa kami adalah orang-orang yang akan membawamu melewati dungeon. Selain itu, apakah kamu tahu betapa berharganya resep untuk pekerjaan gaya hidup? Setelah mendengar kata-kata si Feng, Zhao Yueru menginjak kakinya dengan marah, berteriak seperti harimau betina yang ganas. Anggota lain dari tim Gentle Snow juga merasa sedih. Si Feng dan kelompoknya hanyalah sekelompok pemain liar. 1. Mereka sudah sangat baik hati oleh Rolling untuk mendistribusikan peralatan. Terlepas dari kenyataan itu, si Feng masih berusaha untuk mengambil keuntungan dari mereka. Saudaraku Feng, permintaanmu sedikit berlebihan. Bagaimanapun, peralatan kami sedikit lebih lemah dari mereka, dan bahkan hanya membersihkan dungeon akan menjadi masalah bagi kami. Jadi mengapa kamu tidak mengubah persyaratan kamu? Saran Blackie. Meskipun peralatan mereka sangat bagus, dibandingkan dengan peralatan set orang-orang ini, mereka jelas masih selangkah di belakang. Mampu roll untuk peralatan sudah dalam kondisi yang baik. Melangkah lebih jauh untuk bersaing dalam resep untuk pekerjaan gaya hidup. Tidak ada yang mau menyetujui permintaan semacam itu. Terus terang, bahkan tanpa mereka bergabung, tim Gentle Snow juga bisa membersihkan makam bulan kegelapan. Si Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan keberatan jika itu adalah resep lain. Namun, ia tidak akan mengakui bahkan satu langkah pun untuk resep batu asahan tingkat lanjut. Dia juga tidak bisa mengungkapkan spesifik untuk menghindari menarik kecurigaan orang lain. Lagi pula, sebelum tim dungeon ditaklukkan, situs resmi tidak akan mengungkapkan informasi tentang drop-nya. Dungeons 20 orang hanya akan menyegarkan sekali setiap 3 hari. Hanya ada banyak dungeon tim di dekatnya, dan masing-masing dari mereka sangat berharga. Semakin awal si Feng memperoleh resep batu asahan tingkat lanjut, semakin awal ia akan mendapatkan keuntungan dibandingkan pemain lain. Untuk lokakarya seperti milik mereka yang hidup di ujung tanduk, mereka bahkan punya lebih banyak alasan untuk tidak menyerah. Snow lembut, yang memiliki ekspresi sedingin es, juga membuka mulutnya kali ini, mengatakan, resep untuk pekerjaan gaya hidup sangat penting bagi persekutuan kita. Permintaan kamu, aku tidak bisa menyetujuinya. Petik 2. Babak 99. Makam bulan gelap. Satu kalimat lembut Snow menentukan putusan akhir, tidak mengizinkan siapapun untuk menolak. Setelah bekerja dengan Black Flame, Snow lembut menemukan pentingnya pekerjaan gaya hidup. Meskipun pengaruh mereka terhadap domain dewa masih kecil saat ini, siapa yang bisa menjamin bahwa hal itu akan tetap terjadi di masa depan? Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan bahkan satu resep pun yang jatuh dari dungeon lewat. Dengan persetujuan Snow lembut, kepercayaan para anggota Ouroboros tumbuh.
Setiap dari mereka memandang ke arah Si Feng yang tampak bodoh. Sekarang pemimpin kita telah menolak, mari kita lihat bagaimana kamu akan terus bersikap sombong. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bentuk tim kamu sendiri untuk memasuki makam bulan gelap. Kami juga akan memiliki waktu yang lebih mudah. Si Feng sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir bahwa Snow Lembut akan begitu tegas. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada Snow Lembut untuk memicu keberanian padanya. Dia benar-benar berbeda dari ketika mereka pertama kali bertemu. Saat itu, masih ada ruang untuk berdiskusi. Namun, Si Feng tidak memiliki petunjuk bahwa orang yang memicu Snow Lembut adalah dirinya sendiri. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Kami akan mengadakan lelang pesta untuk resep gaya hidup yang jatuh, kata Si Feng. Tanpa memiliki pilihan yang lebih baik, ia hanya bisa mundur selangkah dan berkompromi. Mendengar Si Feng, Zhao Yueru menutupi mulutnya yang lembut saat dia mengungkapkan senyum yang dangkal. Ye Feng, berhentilah bermimpi. Tim Dungeons hanya riset setiap 3 hari. Resep-resep yang diperoleh dari dalam sangat penting untuk pengembangan persekutuan. Bagaimana kita bisa melelang mereka di antara partai? Jika kamu bersikeras melakukannya, maka kami hanya akan memanggil beberapa anggota elit kami lagi. Dengan begitu, mereka yang memasuki makam bulan gelap semua akan menjadi anggota kami. Dan kami tidak perlu berbagi apapun dengan kamu. Nada suara Zhao Yueru berubah dingin. Zhao Yueru sudah membuat kata-katanya sangat jelas. Jika kamu akan tinggal, lupakan resepnya. Kalau tidak, berkemas dan pergi. Kami tidak akan menghalangi kamu di jalan. Sementara itu, Snow Lembut tidak menunjukkan tanda-tanda menghalangi Zhao Yueru. Tindakannya berarti dia juga setuju dengan sudut pandang Zhao Yueru. Nona Zhao, tolong jangan marah. Saudara Feng tidak tahu betapa pentingnya resep bagi kamu semua. Aku minta maaf. Blackie tidak tahan lagi menyaksikan adegan ini terus terungkap. Lebih dari ini, dan hasil akhirnya pasti akan menjadi perpisahan. Mereka berhasil mendapatkan bantuan dari Dewi Salju setelah banyak kesulitan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa begitu saja melepaskan kesempatan ini untuk memajukan lokakarya mereka. Blackie terus-menerus mengisyaratkan Si Feng untuk tidak bertindak gegabah dan untuk mengambil kesempatan ini dengan baik. Si Feng bisa merasakan perilaku tegas Snow Lembut. Sikap seperti itu membuatnya sakit kepala. Namun, tidak mudah baginya untuk menemukan tim lain untuk memasuki makam bulan gelap. Lagi pula itu adalah dungeon team. Standar peralatan, kepercayaan, dan kerjasama tertentu diperlukan untuk berhasil menghapusnya. Selain itu, pemain yang tiba-tiba direkrut mungkin belum tentu dapat diandalkan. Mereka bahkan mungkin membawa efek buruk bagi tim. Baiklah kalau begitu, ayo pergi dengan pengaturanmu. Jelas tidak bijaksana baginya untuk memasuki jalan buntu dengan Snow Lembut sekarang. Si Feng tidak punya pilihan selain menyerahkan kesempatan ini. Satu-satunya pilihannya adalah mencari anggota baru yang dapat diandalkan setelah dia menyelesaikan dungeon. Dia kemudian akan membawa mereka untuk menyelam ke ruang bawah tanah tim lainnya. Melihat Si Feng setuju, Blackie melepaskan napas lega. Di sisi lain, Zhao Yueru sedikit cemberut. Dia dalam hati merasa tidak beruntung bahwa dia tidak bisa mengusir Si Feng. Snow Lembut tidak memperhatikan iritasi Zhao Yueru. Waktu untuk pembukaan dungeon sudah tiba. Semua tim guild lainnya memasuki dungeon, satu demi satu. Karenanya, Gentle Snow berkata dalam obrolan tim, ayo masuk. Sebelum memasuki dungeon,
Snow Lembut telah mengatur kesulitan dungeon di normal. Dengan begitu, setelah memasuki gerbang teleportasi, semua orang akan dikirim ke mode normal pemakaman bulan kegelapan. Tim Dungeons mirip dengan party Dungeons, di mana mereka memiliki 3 kesulitan berbeda, normal, keras, dan neraka. Namun, geng yang tidak terbiasa dengan dungeon biasanya akan memulai dengan mendapatkan dan memahami informasi dari mode normal dungeon. Mereka kemudian akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk mempersiapkan hard mode dan hell mode. Saat ini, setiap guild bersaing untuk clear pertama makam bulan gelap. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan pengaruh mereka terhadap para pemain di Kota Daun Merah. Jadi, tentu saja, mereka tidak akan memulai dengan menantang kesulitan yang lebih tinggi. Tim memasuki gerbang teleportasi, satu demi satu. Mereka semua berubah menjadi seberkas cahaya putih saat mereka memasuki makam bulan gelap. Tim Dungeons tidak seperti party Dungeons. Peta di dalam tim dungeon sangat besar. Mereka praktis ukuran yang sama dengan kota kecil, dengan beberapa ukuran yang sama dengan kota dengan populasi dalam jutaan. The Dark Moon Graveyard adalah tim dungeon pertama yang tersedia di dekat Redleaf Town, jadi peta dungeon relatif kecil. Tidak seperti tim Dungeons di game realitas virtual lainnya, tujuan utama ketika memasuki tim Dungeons di God's Domain adalah untuk menemukan jalan keluar. Selama pemain bisa menemukan jalan keluar dan meninggalkan dungeon, maka mereka akan membersihkan dungeon. Setelah meninggalkan dungeon, mereka juga akan menerima hadiah dungeon yang sesuai. Makam bulan kegelapan berbeda karena alasan ini. Mempertimbangkan bahwa ini adalah pertama kalinya para pemain Domain God melakukan kontak dengan tim Dungeons, kesulitan Dark Moon Graveyard lebih rendah daripada tim Dungeons lainnya. Pemain hanya perlu mempertimbangkan 1 poin kunci ketika berada di dalam dungeon. Bertahan. Selama mereka bisa bertahan dan pergi melalui pintu keluar, mereka akan membersihkan dungeon. Segera setelah semua orang memasuki makam bulan gelap, angin dingin menyergap mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka menggigil. Itu sudah lewat senja di tempat ini, dan bulan merah tergantung di atas langit, menyinari bumi. Batu nisan berserakan di gurun, dan batu-batu raksasa membentuk satu labirin raksasa. Suasana aneh memenuhi tempat itu, ditambah dengan deru kesedihan yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan membagi tanggung jawab kita terlebih dahulu, jadi ketika saatnya tiba, pastikan kamu melakukan bagianmu sendiri. Snow Lembut pun tidak sedikit pun terkejut oleh suasana yang aneh. Alih-alih, sudut bibirnya melengkung ke atas, membentuk senyum gembira. Meskipun mereka menyia-nyiakan beberapa menit, mereka dengan tepat menentukan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Dengan begitu, setiap kali sesuatu yang tidak terduga terjadi, semua orang dapat bereaksi dengan waktu secepat mungkin. Tim memiliki total 4 penyembuh, dengan 2 menjadi clerics, 1 oracle, dan 1 druid. Ada 2 med di tim. Salah satunya adalah Shield Warrior, yang lainnya, Guardian Knight. Sementara itu, Si Feng diatur ke dalam partai belati. Tujuan utama partai adalah bertempur di garis depan. Di sisi lain, Lonely Snow diatur ke dalam partai perlindungan. Tujuan utama mereka adalah untuk melindungi garis hidup tim, penyembuh. Baiklah, Scout Party, cari jalan. Kami akan mengikuti di belakang dengan langkah lebih lambat. Setelah Snow Lembut puas dengan formasi tim, dia mengatur agar 2 asasin untuk mengintai ke depan. Setelah memasuki labirin gurun, kedua asasin segera melaporkan situasi yang mereka temukan.
Snow lembut merespons dengan segera, memungkinkan timnya untuk maju ke rute terbaik dan dengan mudah menghindari perangkap yang dipasang oleh Kobold Assassins dan Kobold Warriors. Kobold Assassin. Peringkat umum. Level 5. HP 1600 per 1600. Kobold Warrior. Peringkat elit. Level 5. HP 3500 per 3500. Jika mereka memicu jebakan di sini, mereka harus melawan lebih dari 30 Kobold Assassins dan 7 atau 8 elit Kobold Warriors. Situasi seperti itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi tim. Berkat keputusan cepat gentle Snow, tim beringsut semakin dekat menuju pintu keluar labirin. Di tengah jalan, mereka hanya perlu membunuh sejumlah kecil kobold. Bahkan si Feng sedikit terkejut dengan kepemimpinan gentle Snow. Seolah-olah semua masalah di makam bulan kegelapan berada di telapak tangannya. Zhao Yueru berjalan ke sisi si Feng, dengan bangga mengatakan, "Bagaimana menurutmu? Kamu harus melihat seberapa jauh kekuatan kamu sekarang, bukan?" Petik 2. Si Feng tetap diam. Dia tidak terlalu memperhatikan Zhao Yueru. Tangannya hanya mengencangkan cengkeramannya pada pedang berharganya yang tergantung di pinggangnya. Bicara sekarang, kan? Zhao Yueru berpikir si Feng diam-diam setuju, hatinya merasakan gelombang kesenangan. Namun, tidak lama setelah Zhao Yueru merasa senang dengan dirinya sendiri, dua teriakan curam darah datang melalui obrolan tim. Pesta pramuka? Apa yang terjadi? Tanya Snow lembut dengan cepat. Sistem, pemain putih menangis telah mati. Sistem, pemain Wind Shadow telah mati. Apa yang terjadi? Ketika Zhao Yueru melihat bahwa dua pemain yang meninggal adalah keduanya dari partai pramuka, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Namun, tidak ada yang menjawab Zhao Yueru. Karena pengaturan domain dewa, pemain tidak dapat memulai komunikasi setelah kematian. Semua orang langsung tegang. Mereka memperhatikan sekeliling mereka dengan waspada. Kematian misterius kedua pemain memberitahu anggota Ouroboros tentang satu hal. Kedua pemain yang meninggal memiliki teknik yang sangat bagus. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi anggota elit Ouroboros. Kematian mereka yang tiba-tiba dan kurangnya informasi sekecil apapun hanya dapat berarti satu hal, tempat ini telah menjadi sangat berbahaya. Bab 100. Maju, jika bisa. Semuanya, perhatikan sekelilingmu. Penyembuh, berdiri di tengah. Partai perlindungan, jaga tabib, Met. Bersiaplah untuk mengaktifkan keterampilan kamu yang menyelamatkan jiwa kapan saja. Party Dagger, bersiaplah untuk pertempuran. Snow lembut tidak takut dengan situasi. Dia segera memberi perintah, tetap siap tempur. Haughtiness mengundang bencana, kerendahan hati menerima manfaat. Kalimat ini kebetulan berlaku untuk anggota Ouroboros. Itu terutama berlaku untuk Zhao Yueru yang sombong. Masalah pasti akan terjadi ketika seseorang menjadi puas diri. Hanya saja, masalahnya, kali ini, datang agak terlalu cepat. Zhao Yueru, yang masih santai, tiba-tiba mempererat cengkeramannya pada staf kristal. Dia tidak lagi bertingkah ceria atau jenaka. Ekspresinya sekarang berubah serius. Dia mengamati sekelilingnya untuk setiap detail kecil, mengungkapkan kualitas seorang ahli yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Anggota Ouroboros lainnya juga tidak lagi berani ceroboh. Meskipun mereka percaya diri dengan peralatan mereka, bahkan memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi makam bulan kegelapan. Kepercayaan ini masih berangsur-angsur memudar setelah kedua pemain langsung terbunuh. Mereka tidak bisa tidak menjadi berhati-hati dan malu-malu.
Adapun pesta Si Feng, mereka bahkan lebih gugup. Di dalam hati mereka, mereka masih menganggap diri mereka sebagai sekelompok nobs. Sementara itu, anggota elit Ouroboros sebelum mereka adalah para ahli. Teknik mereka melampaui mereka dengan cepat. Namun, para ahli yang mengenakan set equipment tingkat atas masih meninggal dengan kematian yang tak terduga. Makam bulan gelap ini terlalu mengerikan. Melihat semua orang dalam kepanikan, Si Feng tetap tenang tak tertandingi. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada yang memiliki pemahaman yang lebih baik daripada dia, atau lebih tepatnya, dia sudah lama meramalkan situasi seperti itu. Karena Dark Moon Graveyard memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah, tergantung pada peralatan dan beberapa ahli, itu cukup mudah sehingga dapat dengan santai dibersihkan. Namun, dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, sejumlah guild yang tidak dikenal jatuh ke ruang bawah tanah berulang-ulang, sampai-sampai mengutuk ibu seseorang. Berdasarkan kekuatan tim Gentle Snow, mereka masih bisa membersihkan dungeon, bahkan setelah dihancurkan tim lebih dari selusin kali. Hanya saja, harga yang harus dibayar untuk tindakan seperti itu sangat tinggi. Sesuatu akan datang. Matt, perhatikan, Si Feng memperingatkan. Dia menyipitkan matanya, melihat ke arah kabut yang melayang lebih dekat. Semua orang tiba-tiba tegang, menoleh. Apa itu? Perisai warrior menemukan sosok buram di dalam kabut. Sosok itu tersembunyi di dalam kabut keruh, mencegah siapapun melihat dengan jelas. Tim hanya tahu bahwa benda itu berangsur-angsur bergoyang semakin dekat, langkah demi langkah, merangkak selambat siput. Ketika jarak antara kedua belah pihak memendek, ratapan kesedihan menjadi lebih keras, menyebabkan semua yang hadir merinding. Tepat ketika sosok itu akan meninggalkan kabut, Matt mengaktifkan keterampilan menyelamatkanmu. Si Feng berteriak. Namun, prajurit perisai tidak memperhatikan kata-kata Si Feng. Dia selalu memandang rendah Si Feng di dalam hatinya. Terakhir kali mereka bertemu, Si Feng hanyalah seorang noob yang beruntung. Si Feng hanya mampu menarik perhatian pemimpin mereka karena dia membiasakan diri dengan domain dewa sebelumnya. Meskipun Si Feng saat ini mencapai level 6, dia pasti bergantung pada keakrabannya dengan Cash dan monster untuk naik level begitu cepat. Dia tidak benar-benar memiliki kekuatan. Bahkan jika keterampilan Si Feng bagus, jumlah ahli yang Ouroboros telah rekrut selama bertahun-tahun dari game realitas virtual lainnya melebihi 5.000. Mereka sama sekali tidak kekurangan orang seperti Si Feng. Dengan kata lain, di dalam Ouroboros, ada banyak pemain yang jauh lebih baik daripada Si Feng. Meskipun prajurit perisai tidak memperhatikan kata-kata Si Feng, Guardian Knight, Kola, selalu percaya pada Si Feng. Dia, pada contoh pertama, mengaktifkan perlindungan berkat pada dirinya sendiri. Sama seperti sosok di dalam kabut akan mengungkapkan dirinya sendiri, dua sinar hitam ditembakkan dari kabut, mencapai Matt di garis depan dalam sekejap mata. Kedua sinar cahaya ini secepat peluru. Matt besar tidak punya cara untuk menghindarinya. Pada saat itu, Gentle Snow hanya berteriak, "Matt, gunakan skill menyelamatkanmu." Sayangnya, Snow lembut masih selangkah di belakang. Salah satu sinar hitam segera menembus tubuh Shield Warrior, kerusakan -1600 muncul di atas kepalanya. Dia terbunuh seketika. Mata Shield Warrior tertempel di dadanya tempat sinar hitam menembus, tanpa sadar meneruskan. Sementara itu, setelah mengaktifkan Protection Blessing, kerusakan yang diterima Kola berkurang hingga 50%. Selain peringkat Sky Armor rahasia perak yang ia terima dari Si Feng,
Kola hanya menerima sedikit lebih dari minus 500 kerusakan, kehilangan sedikit lebih dari setengah HP-nya. Semua orang tercengang setelah melihat ini. MT level 5 yang mengenakan peralatan bronze set meninggal, begitu saja. Sementara itu, lebih banyak tokoh mulai muncul dari kabut. Ketika Gentle Snow mengingat kembali sinar hitam yang menakutkan dari sebelumnya, dia segera memerintahkan, "Penyembuh, sembuhkan." Semuanya mundur. Guardian Knight, tutupi retret orang lain. Siapapun yang memiliki skill pertahanan, perhatikan dan lindungi Night Guardian. Petik 2. Mendengar perintah Snow lembut, Kola sedikit ragu. Dia berbalik untuk melihat Si Feng, berniat menunggu perintah Si Feng. Kalau begitu mundur. Perhatikan posisi kamu dan pertahankan garis lurus dengan orang-orang di belakang, Si Feng mengangguk. Setelah menerima pesanan Si Feng, Kola segera mengambil tindakan. Melihat adegan seperti itu, Snow lembut merasa sedikit kesal di hatinya. Namun, dia tidak menyuarakannya. Di sisi lain, Zhao Yueru tidak mau. Seorang noob seperti kamu, alih-alih mendengarkan perintah Snow, kamu benar-benar mendengarkan kata-kata sial anjing itu? Apakah dia mencoba untuk menyiratkan bahwa kekuatan dan perintah Dewi Salju tidak dapat diandalkan seperti Si Feng? Namun, tepat ketika Zhao Yueru akan membuka mulutnya, dia segera menutupnya. Itu karena, ketika Kola mundur, dia sebenarnya bisa secara bersamaan menggunakan perisainya untuk memblokir sinar hitam yang ditembakkan ke arah pemain lain. Dia bahkan mampu menghindari serangan sinar hitam sementara, pada saat yang sama, mundur dengan tertib. Prestasi seperti itu benar-benar mustahil untuk dicapai oleh noob baru. Keterampilannya bahkan lebih baik daripada perisai prajurit mereka sendiri. Dengan 4 penyembuh yang menyembuhkannya, Kola mampu mempertahankan HP-nya di atas garis pengaman. Selama saat-saat putus asa sesekali, Si Feng akan menggunakan pari untuk membantu Kola memblokir sinar hitam, memungkinkan Kola untuk mempertahankan hidupnya. Adegan seperti itu menyebabkan anggota Ouroboros, yang sebelumnya tidak puas dengan Si Feng, memiliki perubahan hati. Mereka mempertanyakan apakah mereka dapat melakukan tindakan seperti itu. Selain itu, Si Feng menyelamatkan Kola beberapa kali sekarang, membuktikan bahwa itu bukan hanya kebetulan, tetapi keterampilan. Selama Kola tidak mati, anggota tim yang tersisa akan tetap aman. Dapat dikatakan bahwa Si Feng memegang kehidupan seluruh tim. Tampaknya bahwa aku masih meremehkannya. Snow lembut mulai melihat Si Feng dalam cahaya yang berbeda. Meskipun dia juga membantu Kola memblokir beberapa serangan, tindakannya tidak sealami dan senyaman Si Feng. Dia mampu memblokir serangan sementara tidak menghalangi gerakan Kola. Setelah semua orang mundur agak jauh, mereka akhirnya dapat dengan jelas melihat angka-angka di dalam kabut. Mereka memiliki tubuh raksasa dengan ketinggian 2 orang. Kedua lengan mereka dilengkapi dengan cakar hitam dan metalik. Ketika mereka menyerang, cakar mereka seperti pedang yang melesat maju dan membungkusnya dengan cepat setelahnya, semua dalam sekejap mata. Kobold Zombie, Elite Khusus, Level 6, HP 5000 per 5000. Hanya satu kobold zombie yang membuat mereka sakit kepala. Namun, ada total 6 kobold zombies yang muncul dari kabut. Jumlah seperti itu praktis menuntut nyawa mereka. Lebih buruk lagi, sekelompok kobold warrior juga muncul di jalan mundur mereka. Semua orang akhirnya memahami kesulitan tim penjara bawah tanah. Kesulitannya hampir 10 kali lipat dari dungeon partai. Kita selesai,
Zhao Yueru merasa putus asa di dalam hatinya ketika dia melihat jumlah elit dan elit khusus. Bagaimana kita bisa bertarung melawan elit dan elit istimewa ini? Selain itu, mereka memiliki jarak dan jarak dekat untuk saling bekerja sama. Petik 2. Anggota tim lain juga setuju dengan pendapat Zhao Yueru. Apakah tidak ada cara bagi kita untuk lewat? Snow lembut mengerutkan alisnya. Dia tidak mau meninggalkan dungeon seperti ini. Pada saat itu, Si Feng membuka mulutnya, berkata, jika kita memanfaatkan medan dengan baik dan bekerja sama dengan baik satu sama lain, itu tidak sepenuhnya mustahil. Para anggota Ouroboros merasa tidak senang di hati mereka ketika mereka mendengar Si Feng. Dia sepenuhnya mengejek ketidakmampuan perintah Snow lembut. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Siapa yang tahu bagaimana menghadapi banyak elit dan elit khusus ini? Silakan, jika kamu bisa. Zhao Yueru mencibir, memandang Si Feng dengan jijik.